Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di sini kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang kesebangunan dan kongruen. Segitiga-segitiga yang sebangun. Banyak hal-hal di sekitar kita yang menggunakan konsep segitiga-segitiga yang sebangun. Salah satunya adalah bangunan utama atap rumah dengan bangunan atap teras rumah, seperti sketsa gambar di samping. Syarat dua segitiga sebangun. Syarat dua segitiga sebangun adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika sudut-sudut yang bersesuaian pada dua segitiga sama besar, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Yang kedua, jika perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada dua segitiga sama, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Yang ketiga, jika dua segitiga mempunyai satu sudut yang sama besar, serta perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian yang mengapit dua sudut tersebut sama, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Jika dua segitiga sebangun, maka yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua segitiga tersebut sama besar. Yang kedua, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga tersebut sama. Dan yang ketiga, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian yang mengapit satu sudut sama besar pada kedua segitiga tersebut adalah sama. Contoh, diberikan segitiga ABC dan segitiga DEF seperti gambar di samping. Coba kamu tentukan pasangan segitiga berikut sebangun atau tidak sebangun. Kalian perhatikan segitiga ABC, panjang sisi-sisinya, kemudian besar sudut-sudutnya. Perhatikan pula segitiga DEF. Kita lihat, untuk menentukan sepasang segitiga sebangun atau tidak dapat dibuktikan dengan tiga cara. Cara yang pertama, menentukan besar sudut-sudut yang bersesuaian. Kita lihat sudut yang bersesuaian, maka didapat sudut CAB sama dengan sudut FDE sama dengan 90 derajat atau siku-siku. Sudut ABC 45 derajat. Sudut DEF 180 derajat dikurangi sudut FDE dikurangi sudut EFD, karena jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat, sehingga didapat 180 derajat kurangi 90 derajat dikurangi 45 derajat, maka ketemu 45 derajat. Jadi sudut ABC sama dengan sudut DEF. Sudut BCA sama dengan 180 derajat dikurangi sudut CAB dikurangi sudut ABC. Sama dengan 180 derajat kurangi 90 derajat kurangi 45 derajat. Hasilnya adalah 45 derajat. Sehingga sudut EFD 45 derajat. Jadi sudut BCA dan sudut EFD sama.
Karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga ABC dan segitiga DEF sebangun. Kemudian cara yang kedua, menentukan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian. Adapun perbandingan panjang sisi yang bersesuaian adalah sebagai berikut. AB dibanding DE sama dengan 2 dibanding 1,5 sama dengan 4 dibanding 3. BC dibanding EF sama dengan 2/2 dibanding 1,5 akar 2 sama dengan 2 dibanding 1,5 sama dengan 4 dibanding 3. Demikian juga CA dibanding FD sama dengan 4 dibanding 3. Oleh karena itu diperoleh perbandingan panjang sisi yang bersesuaian sebagai berikut. AB dibanding DE, BC dibanding EF, CA dibanding FD sama dengan 4 dibanding 3. Cara yang ketiga, mengambil satu sudut yang sama besar, kemudian menentukan perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian yang mengapit sudut tersebut. Sudut CAB sama dengan sudut FDE sama dengan 90 derajat. Sisi-sisi yang bersesuaian AB DE dan AC DF. Perbandingannya AB banding DE 4/3, AC banding DF 4/3, atau AB banding DE sama dengan AC banding DF sama dengan 4/3. Oleh karena perbandingan panjang sisi yang bersesuaian yang mengapit sudut sama besar, maka segitiga ABC dan segitiga DF adalah sebangun. Nah, bisa kalian lihat cara yang pertama, cara yang kedua, dan cara yang ketiga. Latihan. Tentukan pasangan-pasangan segitiga berikut sebangun atau tidak sebangun. Yang pertama ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Ada sudut-sudutnya dan panjang-panjangnya, panjang sisi-sisinya sudah diketahui. Soal yang kedua, segitiga ABC dan segitiga DEF. Kemudian soal yang ketiga, segitiga KLM dan segitiga MNO. Menghitung panjang sisi pada segitiga sebangun. Jika diketahui dua segitiga memiliki pasangan sudut yang sama, maka dapat ditentukan panjang sisi-sisinya dengan menggunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Contoh, pada gambar berikut diketahui panjang AB 8 cm, BC 6 cm, kemudian XY sama dengan 12 cm dan XZ sama dengan 10 cm. Jelaskan apakah segitiga ABC dan segitiga XYZ sebangun. Yang B, tentukan pasangan sisi yang bersesuaian yang sebanding. Yang C, hitunglah panjang AC dan ZZ. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat. Penyelesaian A, sudut A sama dengan sudut X.
sudut B sama dengan sudut Z, dan sudut C sama dengan sudut Z. Jadi segitiga ABC dan segitiga XYZ sebangun karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian untuk menjawab yang B, perbandingan sisi-sisinya AB dibanding XY sama dengan BC dibanding ZZ sama dengan AC dibanding XZ. Sisi-sisi yang bersesuaian terletak di hadapan sudut yang sama besar. Kemudian kita jawab yang ketiga, yang C. Dengan menggunakan perbandingan di atas, maka kita dapat menghitung panjang AC dan panjang ZZ. Kita ambil perbandingannya, AB dibanding XY sama dengan AC dibanding XZ. 8 dibanding 12 sama dengan AC dibanding 10. 12 AC sama dengan 8 kali 10, sehingga akan didapat AC sama dengan 6,67. Kemudian mencari panjang ZZ. AB dibanding XY sama dengan BC dibanding ZZ. 8 banding 12 sama dengan 6 dibanding ZZ, sehingga akan didapat ZZ sama dengan 9 cm. Latihan, perhatikan gambar di samping ya. Tuh ya, bisa kalian lihat. Buktikan bahwa segitiga ABE dan segitiga DCE sebangun. Kemudian sebutkan pasangan sisi bersesuaian yang sebanding. Kemudian tentukan panjang AB. Soal yang kedua, pada gambar berikut ini diketahui PT sama dengan 5 cm, TS sama dengan 4 cm, PR sama dengan 5 cm, 15 cm, dan PQ sejajar QS. Buktikan bahwa segitiga PTR dan segitiga STQ sebangun. Hitunglah panjang QS. Soal yang ketiga, segitiga siku di A dan AD tegak lurus CD. Jika panjang AC 12 cm dan BC sama dengan 16 cm, berapakah panjang sisi CD? Soal yang keempat, pada gambar berikut KL sejajar NM, panjang KM sama dengan 6, panjang LN sama dengan 9, dan NM sama dengan 3 cm, serta KL 6 cm. A. Apakah segitiga KLO dan segitiga MNO sebangun? B. Sebutkan pasangan sisi-sisi bersesuaian yang sebanding. C. Tentukan panjang KO dan panjang NO. Itu latihan soal, ada 4 soal. Bisa kalian kerjakan menggunakan teori yang sudah kalian pelajari tadi. Kalau sudah, kalian kerjakan kemudian cocokkan dengan
yang dikerjakan di sini. Yang nomor 1, sudut AEB sama dengan sudut DEC karena saling bertolak belakang. DE banding BE sama dengan CE banding AE. 8 dibanding 12 sama dengan 8 dibanding 12. Kedua bangun adalah sebangun. B, pasangan sisi yang sebanding mana? DI banding BE, kemudian sama dengan CE banding AE sama dengan DC dibanding AB, sehingga tinggal memasukkan berapakah panjang AB-nya. Karena terbuat dari panjang AB, maka yang kita gunakan adalah DI dibanding BE sama dengan CD dibanding AB, sehingga didapat 8 dibanding 12 sama dengan 12 dibanding AB, sehingga akan didapat AB-nya yaitu 144 dibagi 8, maka AB sama dengan 18. Jadi panjang sisi AB adalah 18 cm. Kemudian soal yang berikutnya, ya. Segitiga siku di A dan AD tegak lurus CD jika panjang AC 12 dan BC 16 cm. Berapa panjang sisi CD? Ya. Kita masukkan panjangnya masing-masing. CD belum tahu yaitu X, maka panjang BD adalah 16 dikurang X. Kenapa? Karena panjang BC adalah 16. Maka perbandingannya CD dibanding AC sama dengan AC dibanding BC. Maka CD banding 12 sama dengan 12 dibanding 16, sehingga CD akan tahu (144) dibagi 16 hasilnya adalah 9 cm. Jadi panjang CD adalah 9 cm. Membedakan segitiga sebangun dengan segitiga sama dan sebangun. Antara dua buah segitiga terdapat salah satu hubungan yang mungkin berikut ini. Yang pertama, dua segitiga sama dan sebangun atau disebut kongruen. Yang kedua, dua segitiga sebangun. Yang ketiga, dua segitiga tidak sama dan tidak sebangun atau juga tidak sebangun. Perhatikan bagian berikut ini. Ada perbedaan segitiga sama dan sebangun dan dua segitiga sebangun. Perbedaannya adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, yang kedua besar bangunnya sama. Kalau dua segitiga sebangun, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, yang kedua besar bangunnya berbeda. Bagaimanakah persamaannya? Persamaannya adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk dua segitiga sebangun, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh, ada segitiga ABC yang sudah diketahui panjang sisi-sisinya. Kemudian segitiga DEF juga sama diketahui panjang sisi-sisinya. Kemudian segitiga PQR juga sama
panjang sisinya diketahui. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga EDF. AB sama dengan ED sama dengan 4 cm. AC sama dengan EF sama dengan 3 cm. Sudut B sama dengan sudut D. Sehingga segitiga ABC dan segitiga EDF sama dan sebangun atau disebut juga kongruen. Itu tandanya. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga PQR. AB dibanding PQ sama dengan 4 dibanding 8 sama dengan 1 dibanding 2. BC dibanding QR sama dengan 5 dibanding 10 sama dengan 1 dibanding 2. AC banding PR sama dengan 3 dibanding 6 sama dengan 1 dibanding 2. Sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, dan sudut C sama dengan sudut R. Segitiga ABC dan segitiga PR sebangun atau segitiga ABC diberikan tanda seperti itu adalah tanda sebangun dan dengan segitiga PQR. Jadi segitiga ABC dan segitiga PQR besarnya tidak sama. Segitiga sebangun pada segitiga segi suku dan segitiga dengan garis sejajar. Segitiga sebangun pada segitiga siku dengan garis tinggi ke sisi miring. Perhatikan gambar berikut ini. Ada segitiga ABC, kemudian dari sudut A ditarik tegak lurus dengan garis AB diberi titik D. Perhatikan, ya, tadi dimasukkan ada 3 buah segitiga. Yang pertama adalah segitiga ABD, yang kedua adalah segitiga ADC, dan yang ketiga adalah segitiga ABC. Segitiga ABC pada gambar di atas siku-siku di A dan AD adalah garis tinggi ke sisi miring BC. Dengan memperhatikan sudut-sudutnya maka terdapat 3 segitiga sebangun, yaitu segitiga ABD, segitiga ACD, dan segitiga ABC. Berdasarkan pasangan segitiga yang sebangun maka dapat ditentukan rumus-rumus berikut ini. Perhatikan gambar. Segitiga ABD dan segitiga ADC. Segitiga ABD dan segitiga ADC adalah sebangun, maka akan dapat AD banding CD sama dengan BD banding AD, sehingga AD kali AD sama dengan BD kali CD. Akan ketemu rumusnya AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Segitiga ABD dan segitiga ABC sebangun, maka didapat AB banding BC sama dengan BD banding AB. AB kali AB sama dengan BD kali BC, sehingga AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Yang ketiga, perhatikan gambar juga. Segitiga DAC dan segitiga ABC sebangun, maka AC banding CB sama dengan CD banding AC. AC kali AC sama dengan CD kali CB. Akan ketemu AC kuadrat sama dengan CD kali CB.
akan lihat dengan seksama ada 3 rumus yang kita dapatkan. Untuk lebih mudah mengingat rumus di atas, perhatikan arah garis berpanah pada masing-masing gambar berikut ini. Kita akan menentukan panjang AD. Maka rumusnya seperti tadi, AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Kalau yang AB, maka yang kita gunakan adalah AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Kemudian yang ketiga, kita akan menentukan panjang AC. Maka akan kita dapatkan AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Bisa kalian perhatikan, untuk mengingat rumusnya kalian hanya menggambar, kemudian kita tarik garis-garis sehingga tidak usah dihafalkan tapi diperhatikan. Contohnya, segitiga ABC di samping siku-siku di A. Panjang BC 20, BD 8. Tentukan panjang AD. AB BC 20, BD 8 cm. CD sama dengan 20 kurangi 8 kan ketemu 12 cm. Sehingga kalau kita cari panjang AD adalah sama AD kuadrat sama dengan apa? BD kali BD kali CD, sehingga akan ketemu BD-nya 8, CD-nya 12. Maka panjang AD adalah akar dari 96, yaitu akan kita dapatkan ya, karena 96 adalah 6 kali 16, akar 16 adalah 4, maka panjang AD adalah 4 akar 6. Contoh yang kedua, pada gambar di samping diketahui DG 8 cm, EG 5 cm. Hitunglah panjang FG dan luas segitiga DEF. EG 5 cm, DG 8 cm. Maka DG kuadrat sama dengan EG kali FG sama dengan 8 kuadrat sama dengan 5 kali FG, maka 64 sama dengan 5 FG, maka FG adalah 12,8. Luas DEF adalah setengah kali alas kali tinggi DEF, maka alasnya EF, tingginya DG sama dengan setengah kali 17,8 kali 8. Maka akan didapat luasnya adalah 71,2 cm persegi. Latihan 6. Bisa kalian lihat
Tentukan panjang AD, panjang BD, dan luas segitiga ABC. Yang nomor 2 ada segitiga KLM, kemudian ditarik tegak lurus, ya, ada titik N, panjang KL 10, KN 6, hitunglah panjang NL dan panjang ML. Yang ketiga, panjang AB 9, AC 12, hitunglah panjang BC dan panjang AD serta panjang BD. Soal yang keempat, segitiga sebangun pada segitiga dengan garis-garis sejajar. Perhatikan segitiga ABC, kemudian di segitiga tengah segitiga ditarik garis DE seperti pada gambar. Perhatikan segitiga CDE dan segitiga ACB. CDE dan sudut CAB sehadap, besarnya sama. Sudut CED dan sudut CBA juga sehadap, besarnya sama. Sudut DCE dan sudut ACB besarnya sama karena berimpit. Jadi segitiga CDE dan segitiga CAB sebangun karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sehingga diperoleh rumus berikut ini. CD dibanding CA sama dengan CE dibanding CB sama dengan DE dibanding AB. Atau A per A ditambah B sama dengan C dibanding C tambah D sama dengan E dibanding F. Perbandingan garis di atas dapat digunakan dalam perhitungan tanpa membuktikan segitiga-segitiga yang sebangun. Contoh soal, dalam segitiga ABC, DE sejajar AB, panjang DE 8 cm, AB 12 cm, AD 4 cm, dan CE 10 cm. Hitunglah panjang CD, panjang BE. Maka penyelesaiannya dengan menggunakan perbandingan CD dibanding CA sama dengan DE dibanding AB. CD dibanding CD ditambah 4 sama dengan 8 dibanding 12. Perkalian silang sehingga 12 CD sama dengan 8 CD ditambah 32, sehingga akan ketemu 4 CD sama dengan 32, maka CD 32 dibagi 4, sehingga CD akan ketemu yaitu 8 cm. Kemudian yang B, berapakah panjang BE? BE CE dibanding CB sama dengan DE dibanding AB. 10 dibanding CB sama dengan 8 dibanding 12. Sama dengan perkalian silang, maka akan didapat 8 CB sama dengan 10 kali 12. Maka panjang CB adalah 120 dibanding 8, ketemu CB 12. CB 15. Jadi panjang BE sama dengan CB dikurangi CE sama dengan 15 kurangi 10 sama dengan 5 cm. Perhatikan gambar di samping, panjang AB 20 cm, DE 15 cm, dan CD 24 cm. Hitunglah panjang CA. Penyelesaiannya
Lihat, kita masukkan angka-angkanya ya. CD dibanding CA sama dengan DE dibanding AB. 24 dibanding CA sama dengan 15 dibanding 20, sehingga CA akan ketemu yaitu 32 cm. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. A dibanding A tambah B, C banding C tambah D, maka A kurung C tambah D sama dengan D kali A ditambah B. Akan didapat AC tambah D sama dengan AC tambah CB, atau akan dibuat bahwa AC tambah D kurangi AC sama dengan CB, sehingga bisa kita lihat AD sama dengan CB. Sehingga dapat rumus sebagai berikut: AB A dibanding B sama dengan C dibanding D, atau A banding C sama dengan B dibanding D. Contoh, dari segitiga PQR di samping, PQ sejajar ST, RS 6 cm, RP 8 cm, dan RT 9 cm. Berapakah panjang TQ? Penyelesaiannya, masukkan angka-angkanya pada segitiga, kemudian perbandingannya RS banding SP sama dengan RT banding TQ, 6 banding 2 sama dengan 9 banding TQ. Akhirnya akan didapat TQ-nya adalah 18 bagi 6 sama dengan 3 cm. Atau dengan menggunakan rumus RS banding RT sama dengan SP banding TQ, 6 banding 9 sama dengan 2 dibanding TQ. Akan didapat panjang TQ juga akan sama, ketemu 3 cm. Ada latihan 7. Kalian lihat, nomor 1 ada segitiga ABC, diketahui AB 18, DE 12, CD 8, dan BE 6. Hitunglah panjang CA, panjang AD, dan panjang CE. Kemudian nomor 2, hitunglah nilai A, B, C, dan D pada gambar di bawah. Menggunakan rumus yang sudah kalian lihat tadi di depan. Kemudian soal nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 sama. Jadi menggunakan rumus yang sudah kalian pelajari tadi. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakan dengan teliti, sehingga nanti kalau ada ujian kalian dapat mengerjakan soal-soalnya. Penerapan kesebangunan pada soal cerita atau dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikan soal cerita dapat dibantu dengan membuat sketsa atau gambar. Dari gambar itu kita dapat menyelesaikan soal berdasarkan kesebangunan. Kita lihat ini, ada
sepasang kekasih dan menara. Kemudian kita buat sketsanya seperti ini. Ya. Yang ditanyakan tinggi menara, tinggi orang tahu. Ya. Contohnya pada gambar di bawah ini, tongkat dan pohon berturut-turut mempunyai panjang bayangan 5 meter dan 20 meter. Jika tinggi tongkat adalah 4 meter, hitunglah tinggi pohon. Empat dibanding T sama dengan 5 dibanding 20. Maka akan didapat 5T sama dengan 4 kali 20. Maka T akan kita dapat, maka T-nya akan ketemu 80 dibagi 5, yaitu T sama dengan 16. Jadi tinggi pohon adalah 16 meter. Contoh yang kedua, sebuah foto diletakkan pada sehelai karton berukuran 40 cm kali 50 cm. Di sebelah kiri dan kanan foto masih terdapat karton selebar 4 cm. Di sebelah bawah foto masih terdapat selebar 7 cm. Jika foto dan karton sebangun, berapakah lebar karton di sebelah atas foto yang tidak tertutup foto? Itu lebarnya. Pada gambar kita lihat, maka penyelesaiannya adalah tinggi karton 50 cm, lebar karton 40 cm, tinggi foto 40 dikurangi 4 tambah 4 ketemu 32 cm. Tinggi foto kita belum tahu, X cm. Sehingga dengan perbandingan X per 50 sama dengan 32 dibanding 40. 40X sama dengan 50 kali 32. Sehingga X akan didapat 1600 dibagi 40, maka X-nya akan ketemu 40. Jadi lebar karton di atas foto yang tidak tertutup foto adalah 50 dikurangi 70 tambah 40 cm, ketemu 3 cm. Contoh yang ketiga, pada gambar di bawah ini terlihat seorang anak yang tingginya 150 cm berdiri pada jarak 16 meter dari pangkal menara. Jika panjang bayangan anak itu 2 meter, hitunglah tinggi menara. Tinggi anak 150 cm atau 1,5 meter. Panjang bayangan anak 2 meter. Panjang bayangan menara 2 ditambah 16 sama dengan 18 meter. Kemudian berapakah tinggi menara? Itu dari 1,5 dibanding 2 sama dengan T dibanding 18, sehingga 2T sama dengan 1,5 kali 18, maka akan didapat T-nya adalah 13,5. Jadi tinggi menara adalah 13,5 meter. Dan latihan soal.
yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ada 5 soal. Ya, dengan menggunakan contoh yang sudah saya sampaikan, tentunya kalian akan dapat menyelesaikan soal latihan 8 ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.